Format penulisan film. Format penulisan film adalah standar yang digunakan untuk menyajikan naskah film secara profesional dan mudah dipahami oleh seluruh kru produksi. Format ini memastikan bahwa semua informasi penting seperti dialog, aksi, dan deskripsi adegan disajikan dengan jelas dan konsisten. Menonton film merupakan penemuan paling menggemparkan dan aktivitas yang mulai banyak dilakukan oleh kaum manusia sejak awal kemunculannya. Di akhir abad 18, members bersaudara membawa tahapan teknologi film dari tahap eksperimen menjadi medium yang dapat menampilkan imajinasi bergerak, hidup moving image, serta mampu mempengaruhi emosi serta psikologis penonton, dan melalui sarana teknologi tersebut, penunjukan film diawali. Menurut Supriyadi 2023, dalam proses kerja seseorang penulis naskah setelah membuat sinopsis adalah menentukan alur pada setiap scene atau yang dibuat dengan treatment. Jumlah treatment menentukan jumlah scene dalam naskah. Treatment adalah kerangka skenario penenturan sudah tersusun sebagai skenario yang sudah jadi, cuma masih berisi pokok-pokok action dan belum berisi dialog. Dalam treatment sudah berisi keterangan lengkap tentang karakter, pembagian babak, arah cerita, konflik antar karakter, serta bagaimana cerita dimulai dan diselesaikan. Logika bahasa. Dalam film ada sejumlah teori yang menjelaskan hubungan antara logika dan bahasa. Teori-teori ini pada akhirnya membentuk prinsip-prinsip yang mencerminkan pengaruh pikiran terhadap penggunaan bahasa, terutama dalam konteks kalimat atau kata-kata. Hubungan antara logika dan makna seringkali berubah seiring berjalannya waktu antar zaman. Dalam kondisi ini, manusia bisa meyakini adanya hubungan timbal balik antara pola pikir dan dinamika sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Terdapat fenomena yang membuat orang percaya bahwa kebenaran dapat berada di waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa kebenaran adalah masalah konvensional terbentuk oleh kata-kata yang maknanya juga berubah seiring waktu dan lokasi. Ini juga terkait dengan keputusan kolektif kita. Interaksi antara logika dan bahasa dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, yaitu awal abad ke-20 hingga 1960-an, ditandai dengan banyaknya penelitian dalam bidang tata bahasa logis. Fase kedua dimulai dengan krisis berbagai model sinematik yang dikembangkan pada awal periode tata bahasa generatif dan tantangan yang dihadapi oleh semantik generatif. Pada fase ini terjadi perdebatan signifikan yang mengenai posisi sinematik dalam teori tata bahasa dan usaha pertama untuk membandingkan dan mengintegrasikan linguistik generatif dengan tata bahasa logis. Fase ketiga secara jelas ditunjukkan oleh peran utama yaitu teori kognitif melalui konsep bentuk logika. Selanjutnya, rasionalisasi data dalam film. Rasionalisasi data dalam film dokumenter melibatkan beberapa langkah yang sinematik untuk memastikan kevalidan dan keabsahan data yang dikumpulkan. Hal ini mencakup pengumpulan data secara sistematis. Ini mencakup data tulisan, data visual, dan wawancara. Kemudian yang kedua ada analisis data, yaitu mencakup triangulasi dan penelitian informasi. Yang ketiga yaitu struktur data. Yang keempat, validasi data. Kemudian dijelaskan juga kontribusi wawancara dalam pembuatan film. Wawancara ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembuatan film, terutama dalam konteks dokumenter dan pengembangan karakter. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran wawancara dalam pembuatan film. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Wawancara memungkinkan pembuatan film untuk mengumpulkan informasi langsung dari narasumber yang relevan. Yang kedua yaitu membangun narasi.
Melalui wawancara juga, pembuatan film dapat membangun narasi yang lebih kaya dan sangat kompleks. Yang ketiga yaitu mendalami karakter. Dalam film fiksi, wawancara dengan aktor atau karakter dapat membantu sutradara memahami cara terbaik untuk menghidupkan karakter tersebut. Kemudian yang keempat, menggali emosi dan autentisitas. Wawancara ini juga berfungsi untuk menggali emosi pengalaman pribadi dari narasumber atau aktor. Dengan pernyataan yang tepat, membuat film dapat mendorong narasumber untuk berbagi cerita yang sangat intim dan autentik, sehingga meningkatkan kualitas emosional dari film tersebut. Kemudian yang kelima yaitu proses kreatif. Sutradara ini berperan penting dalam mengarahkan wawancara agar narasumber merasa nyaman dan dapat menjawab dengan natural. Hal ini menciptakan suasana yang mendukung eksplorasi ide-ide kreatif yang dapat diintegrasikan ke dalam film. Kemudian pemakalah juga menjelaskan tentang studi pustaka dalam pembuatan film adalah langkah yang sangat penting untuk membantu pembuatan film untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pengembangan cerita dan konsep dalam film. Studi pustaka merupakan bagian integral dari proses pembuatan film yang tidak hanya membantu dalam mengumpulkan informasi, tetapi juga dalam pengembangan cerita, karakter, dan estetika visual. Kemudian pada data visual dalam proses pembuatan film, proses pembuatan film memainkan proses atau peran yang sangat penting karena elemen-elemen visual membantu menyampaikan cerita, emosi, dan pesan dengan cara kuat dan menarik. Berikut adalah beberapa aspek utama dari data visual dalam pembuatan film. Yang pertama yaitu ada komponen dasar visual, yang kedua yaitu efek visual, yang ketiga yaitu komposisi visual, dan keempat yaitu desain produksi. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.